Mari Roh Kudus, satu doa kami pagi hari ini. Jangan berhenti untuk berkarya di hidup kami. Bahwa kami terus masuk, mengalami kedalaman yang baru. Bahwa kami masuk, mengalami dimensi-dimensi surga yang baru. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, this is the day that the Lord has made. And I will be rejoice and be glad in it. Kami percaya ini adalah hari yang Tuhan telah ciptakan. Dan kami mau bersuka cita. Berbicaralah Roh Kudus dan selesaikan pekerjaanmu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa banyak saudara suka ada di tempat ini? Yang suka boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Wow, hadiratnya luar biasa saudara. Yang saya suka sama pasukan saudara di sini adalah setiap kali saya datang, you caught me by surprise saudaraku ya. Jadi saya nggak tahu penyembahannya itu, kalau ada tempat-tempat lain saya melayani, ya saya bukan bisa tahu apa yang terjadi. Kurang lebih saya akan dapat gambaran penyembahan seperti apa. Tapi di sini ini selalu ada yang baru saudaraku, ada yang surprise saudaraku. Terima kasih untuk kesempatan yang saudara izinkan kalau saya boleh menyembah Tuhan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Ibu Iin, Ibu Iren, pemimpin tempat ini yang izinkan kami sampaikan firman Tuhan. Nah sebelum kita masuk pagi hari ini dalam 7 manifestasi pekerjaan daripada Roh Kudus yang Dia ingin lakukan dalam hidup kita Bapak Ibu. Saya mau mulai buka dengan satu statement, tapi tolong buka hati saudaraku. Statement ini sangat penting saudara, karena saya percaya banyak kita mungkin belum pernah dengar yang seperti ini. Baru-baru ini Tuhan berkata sama saya, dan Tuhan singkapkan hal yang baru. Dia katakan demikian, nah, tahukah kamu 5 tahun terakhir dalam hidupmu akan menentukan bagianmu di surga. Saya ulangi Bapak Ibu. 5 tahun terakhir hidup Bapak Ibu Saudara dan saya akan menentukan upah dan bagian yang kita akan terima di surga. Bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 10 tahun Bapak Ibu, tapi 5 tahun yang terakhir. Dan kalau Bapak Ibu tahu, kurang lebih sekarang ini perhitungannya Bapak Ibu, Tuhan Yesus kurang lebih akan datang di Rosasana 5 tahun lagi. Kurang lebih tahun 2022. Nah kalau kita nggak siap Bapak Ibu, kita nggak mengerti, maka kita akan sia-sia. Seluruh jeripaya yang Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan, seluruh pelayanan, penyembahan, doa, penggalian firman yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Kalau 5 tahun terakhir ini kita tidak lakukan dengan benar, maka kita nggak akan menerima upah yang maksimum Bapak Ibu Saudara. Baru-baru ini saya melayani di Bali, ketika saya training beberapa hamba Tuhan di Bali, dan saya ketemu dengan seorang anak pendeta Bapak Ibu. Anak pendeta ini hidup dalam seks bebas. Dia cerita sama saya Bapak Ibu. Dia hidup dalam seks bebas dan sekali tidur bisa dengan beberapa wanita. Pokoknya gila-gilaan pesta seks liar Bapak Ibu. Dan Tuhan izinkan seorang jemaat remaja yang wanita meninggal dunia. Dan dia dibawa ke surga, dia melihat penglihatan surga. Dan dia melihat begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang memang masih dibakar saudaraku di surga sana. Dan setelah itu Tuhan izinkan hidup kembali. Pada waktu wanita ini hidup kembali, dia ceritakan pada anak gembala yang pria ini yang masih muda. Dan dia bertobat Bapak Ibu. Dia sungguh-sungguh bertobat. Satu hari dia mulai berdoa 5-6 jam, setiap hari dia mulai lakukan. Ketika saya sampaikan firman Tuhan di sana Bapak Ibu. Dan dia ngajak saya ngobrol saking hausnya. Pertama kali Bapak Ibu ya, saya udah malamnya udah khotbah. Diajak ngobrol sampai jam 3 pagi Bapak Ibu. Kalau saya nggak stop, pasti dia juga nggak mau stop. Saudara, saya lihat dia begitu haus saudaraku. Semua kayaknya dia pengen tahu hal-hal yang Tuhan singkapkan hari-hari ini Bapak Ibu. Saudara sama saya nggak punya waktu untuk main-main lagi. Siapa yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Katakan kepada kanan kirimu jangan main-main lagi. The time is up. Waktunya sudah selesai. The time is up Bapak Ibu. Ini serius Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh percaya boleh enggak. Nah saya senang Bapak Ibu, baru Tuhan itu terus menyingkapkan pewahyuan demi pewahyuan. Baru-baru ini saudaraku saya dapat pewahyuan yang paling segar. Saudara tahu nggak, malaikat itu fungsinya apa? Berapa banyak Bapak Ibu tahu?
Ya kita tahulah guardian angel, waktu terakhir saya sudah sampaikan 9 level malaikat, mulai daripada serafim, kerubim, ofanim, dan seterusnya saudaraku, sampai yang mengalahkan katak, dan seterusnya 9 level. Bapak Ibu tahu nggak malaikat itu fungsinya apa? Malaikat kita, Bapak, siapa yang percaya kita semua punya malaikat penjaga? Yang percaya coba angkat tangan tinggi-tinggi. Tapi mungkin Bapak Ibu tahu, tapi Bapak Ibu belum tahu namanya, belum tahu rankingnya. Saya mau himbau kalau Bapak Ibu nggak tahu nama malaikatmu, kalau Bapak Ibu nggak tahu ranking malaikatmu, mendingan nanya sama Tuhan. Amin. Amin. Punya binatang piaraan aja dikasih nama, saudaraku. Masa malaikat namanya enggak tahu, saudaraku. Itu berarti saudara nggak sungguh-sungguh mengerti bergaul dengan malaikat. Nah, saya mau sampaikan 2 fungsi yang penting. Yang pertama fungsi malaikat kita, ini malaikat kita, saudaraku. Yang pertama adalah minister to our soul every hours in the day. Malaikat kita artinya fungsinya dia adalah melayani jiwa kita setiap saat sepanjang hari. Saya ulangi, melayani jiwa kita. Banyak anak Tuhan nggak ngerti. Hidupnya seenaknya, dia nggak ngerti. Malaikat itu yang melayani jiwa kita. Dia menghibur kita, dia mau nolong kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali kita ini cuek, karena kita nggak tahu, kita nggak kelihatan, kita nggak kenal Bapak Ibu. Saya ketemu banyak anak-anak Tuhan gak ada sukacita. Mukanya bete terus. Mukanya murung terus. Doa makin lama, hasilnya makin murung, saudaraku. Baca firman makin lama, mukanya makin bete, saudaraku. Saudara, saya bayangkan, saudara bisa bayangkan gak malaikat, saudaraku. Jadi saya minta tolong sini anak saya maju. Saya kasih contoh, saudaraku. Misalnya ini saya malaikatnya Jadi. Ya, ini anak saya Bapak Ibu, beri tepuk tangan buat anaknya ya, mirip-mirip sama bapaknya, haleluya. Saya bertobat karena dengar khotbahnya Ibu Iin dulu, saya gak izinkan dia pelayanan, sekarang saya suruh dia pelayanan terus, nanti ikut Kak Joshua, nanti ikut siapa, pokoknya ke daerah, pedalaman belajar, pokoknya dia udah siap. Nah, misalnya saya ini malaikatnya dia Bapak Ibu, kamu pasang tampang BT. Dan kemudian malaikat itu setiap kali mau menghibur. Jangan tutup mata. Tapi saudara bayangkan, malaikatnya kita itu setiap hari habis-habisan berusaha menghibur kita. Tapi mukanya dia, kita tetap kayak dia, saudaraku. Kira-kira malaikatmu sebel nggak? Kira-kira malaikatmu sebel nggak? Thank you. Beri tepuk tangan buat anak saya, haleluya. Malaikat kita sebel nggak? Untung malaikat nggak bisa bunuh diri, saudaraku. Kalau dia bisa bunuh diri, mungkin dia bilang, gue bunuh diri aja. Tuhan, gak mau Tuhan, gue gak mau jaga dia. Siapapun boleh Tuhan, jangan dia. Saudara, malaikat kita itu dikasih tugas. Setiap saat melayani jiwa kita. Tapi kalau kita gak ngerti, makanya kita ini ya gak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan. Dan yang kedua, saudara, yang lebih penting, saudara catat, setiap matahari terbenam, malaikat kita tuh harus menghadap tata Bapa di surga, yaitu Raja. Dan dia memberi laporan tindakan saudara dan saya sepanjang hari itu. Saya ulangi saudaraku, hal yang kedua fungsi malaikat kita adalah apa? Setiap matahari terbenam, jangan tanya saya kenapa matahari terbenam saudaraku. Tanya sama Tuhan saudaraku, nanti Tuhan berikan konfirmasi. Setiap matahari terbenam, dia datang menghadap tata Tuhan di surga dan kasih laporan. Dan ingat, malaikat itu gak bisa disogok Bapak Ibu. Amin. Amin. Saudara bayangkan kalau sepanjang hari kita marah-marah sama istri. Sepanjang hari kita ngutukin suami. Sepanjang hari kita hidup pikiran kotor saudaraku. Malaikat kita lapor apa sama Tuhan? Makanya saudaraku, saudara harus ngerti malaikat itu bisa diganti. Ada shifting saudaraku. Ada yang dapat malaikat lebih kuat, tapi ada yang dapat malaikat lebih lemah, saudaraku. Dan itu enggak tergantung daripada Tuhan sendiri, tapi tergantung dari saudara dan saya. Berapa banyak mulai hari ini mau bertobat, mulai mau menghargai malaikat Tuhan yang Tuhan utus dalam hidup kita. Angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi kalau saudara siap, saudaraku. Amin. Karena ada begitu banyak level-level dalam firman Tuhan, dalam kerajaan Allah. Dan salah satu fungsi malaikat adalah mengajarkan kita itu, saudaraku. Banyak anak Tuhan hari-hari ini masih gak ngerti pelayanan malaikat. Mereka percaya malaikat,
Tapi mereka nggak ketemu, mereka nggak bertutur sapa, mereka nggak komunikasi, mereka tidak dihibur, dan mereka tidak tahu malaikat mereka punya fungsi melaporkan pekerjaan mereka sehari-hari kepada Tuhan di surga. Hari ini kita akan mulai masuk, saudaraku, dalam firman Tuhan. Kita akan sharing bersama mengenai 7 manifestasi Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus yang Dia ingin lakukan dalam hidup kita. PowerPoint-nya boleh tolong ditampilkan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. 7 tugas daripada Roh Kudus dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan kita akan belajar, saudaraku, silakan langsung diklik aja yang pertama, Bapak, Ibu. Kita buka bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang pertama, nanti saya akan jelaskan ayat 20 sampai dengan 22. 2 Korintus pasal pertama, ayat 20 sampai dengan 22. Saya bacakan dulu buat firman Tuhan. Nah, di sini kita lihat bersama Bapak Ibu. PowerPoint-nya Papi mana? Tolong diambilin. Dan di sini ditulis, sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, terima kasih, adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi fungsi dan tugas daripada Roh Kudus yang pertama adalah to increase the anointing in our life. Adalah meningkatkan atau memperbesar urapan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Itu fungsi daripada Roh Kudus, Bapak Ibu. Yang menjadi masalah banyak anak-anak Tuhan ini nggak ngerti level pengurapannya sendiri, Bapak Ibu. Saya sering ngomong orang dunia itu lebih cerdik. Camat itu tahu dia bukan bupati. Bupati tahu dia bukan gubernur. Gubernur tahu dia bukan presiden. Tapi kalau hamba Tuhan semua merasa jenderal, semua merasa presiden, saudaraku. Jadi saudara lihat banyak yang menjadi masalah ini, saudaraku. Anak-anak Tuhan ini nggak ngerti level pengurapannya mereka. Mereka ini nggak ngerti bahwa pengurapan itu ada bisa ditambah, saudaraku. Saya kalau mau ngomong jujur, saudaraku ya, saya ingat pertama kali saya khotbah di sini, Bapak Ibu. Dengan kemurahan hati Ibu Iin, kalau ingat saya nggak ingat 3 tahun lalu, saya rasanya sudah memberikan semua yang saya tahu. Dan Ibu Iin sangat baik hati, murah hati kalau sama saya, saudaraku. Dia bilang gini, Pak, khotbahnya sih bagus Pak, kesaksiannya mak nggak ada Pak, lain kali tambahin kesaksian. Saya tahu. Berarti saya datang ke sini, saya sudah berikan yang terbaik. Buat saudara nggak ada rasanya makan firman Tuhan yang saya bagikan. Mungkin kayak makan cemilan aja, mungkin kayak kerupuk, nggak kenyang, saudaraku. Saya tahu, saudaraku. Saya bukan berbangga hati. Tapi hari-hari ini, saudaraku, saya percaya kalau saudara, bukan saya pede, enggak, saudaraku. Saya sini sebenarnya tetap agak takut, kenapa? Habis yang saya undang di sini tuh Wilhard gitu. Siapa yang masih ingat Pastor Wilhard yang dulu melayani di sini, masih ingat? Itu sumurnya itu luar biasa kan Bapak Ibu kan. Kalau doa itu nyedotnya kayak gitu, saudaraku. Berapa minggu kemarin Pastor Richard William, apinya gede. Saya itu kadang-kadang kalau lihat mereka, gue bilang, saya ngomong jujur ya, boleh ngomong jujur ya. Ini Bu In udah lihat kayak gitu. Ya saya tahu sih Bu In baik, sayang. Gue masih boleh khotbah gak ya? Kenapa? Karena saya ketemukan orang-orang yang luar biasa pengurapan yang levelnya, saudaraku. Tapi saya percaya hari-hari ini kalau saudara buka hati, setiap kali saya mau menyampaikan atau diberikan kehormatan untuk menyampaikan firman, Tuhan singkapkan banyak hal yang baru dan pengalaman yang baru. Dan saya tahu ini bukan untuk saudara, karena Tuhan mengasihi Anda semua. Dan Tuhan memberikan saudara semua firman level daging, yang percaya katakan amin. Dan beri tepuk tangan buat Tuhan kalau saudara mau terima firman level daging, saudaraku. Kita nggak mau, saya nggak percaya saudara diet, saudara ini beda. Saudara ini beda sama orang Kristen biasa, bukan untuk sombong. Tapi saudara harus tahu dirimu sendiri, saudaraku. Penyembahanmu beda, firman yang saudara terima harus bisa berbeda, saudaraku. Pengurapan itu ada level demi levelnya, banyak orang nggak ngerti. Dan kenapa banyak orang ini kalau kita lihat saudaraku dalam ayat 20, dikatakan sebab Kristus adalah Ia bagi apa? Semua janji Allah. Saya tanya jujur, berapa banyak yang sudah mengalami semua yang firman tulis? Angkat tangan. Selain Ibu Iin pasti. Gak berani angkat tangan tuh.
Alkitab ini berkata firman Tuhan adalah Kristus adalah apa? Iya, bagi semua atau sebagian? Semua atau sebagian? Sebagian atau semua? Semua. Berapa banyak saudara mengalami semua? Enggak berani toh. Yang salah berarti firmannya atau pengertian kita. Nah, mulai nangkep Bapak Ibu. Kristus adalah iya bagi seluruh janji Allah selama kita terus bertumbuh dalam pengurapan Tuhan dalam hidup kita. Makanya kalau di sini kita lihat dalam ayat 20 dikatakan, ayat 21, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Dan setelah mengurapi ayat 22 Dia memeteraikan tanda miliknya. Biar saya jelaskan supaya saudara ngerti. Setiap hari itu kita punya kesempatan, diberi kesempatan untuk melatih tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita setia hari itu, maka di akhir hari itu bukan cuma malaikat kita melapor baik. Kalau kita melakukan tugas dan fungsi kita setiap hari, di akhir hari itu Roh Kudus akan bilang, cek, akan dikasih cap. Biantoro lulus QC. Tok. Ngerti saudaraku? Saudara ngerti? Kalau saya ditok di stem lulus QC, artinya hari itu saya bertambah dalam pengurapan. Oh, ini kayaknya berat nih saudara, masih banyak yang nggak ngerti saudaraku. Tapi nggak setiap kita setiap hari lulus QC saudaraku. Nggak setiap kita setiap hari bertambah dalam pengurapan. Itulah sebabnya bagi banyak anak Tuhan, janji Kristus itu masih tidak merupakan iya saudaraku. Kenapa? Karena mereka nggak terus bertumbuh dalam pengurapan. Saudara semua tahu pengurapan itu dari mana? Pengurapan itu daripada minyak zaitun yang dikeras, dihancurkan, dilemukan, dilumatkan saudaraku. Semakin lumat, semakin banyak minyaknya. Amin. Jadi kalau kita hidupnya kita nggak mau diatur oleh Roh Kudus, gimana Tuhan bisa menambah pengurapan dalam hidup kita? Saudaraku, kita harus ngerti voltase rohani kita. Yang setuju percaya katakan amin. Kita itu harus tahu saudaraku. Misalnya kalau lihat tadi Will Hart, saya lihat Richard William, saya jadi ngitung-ngitung, waduh voltase gue ini berapa? Banyak hamba Tuhan, Ibu Iin misalnya saya nggak tahu berapa, 500 volt gitu saudaraku. Nah kita kalau cuman 12 volt, ya kita enggak bisa melakukan banyak hal. 12 volt itu, kalau saudara tahu, hair dryer saudaraku. Kalau kira-kira Tuhan hadir ditambahin urapan, misalnya hair dryer nih, kabelnya bisa cuman konten 12 volt. Tuhan datang dengan 200 volt, apa yang terjadi? Kebakar meledak saudaraku. Banyak anak Tuhan mau dipakai luar biasa. Aku percaya, aku pembawa lawatan. Aku adalah pasukan Kristus akhir zaman. Aku pasukan imam dan raja menurut aturan Melkisedek. Tapi mereka nggak ngerti level pengurapan mereka sendiri, saudaraku. Dan Tuhan nggak bisa bawa kita lebih daripada kapasitas roh kita. Yang mengerti percaya katakan amin. Yang mengerti percaya katakan amin. Saya mau tanya berapa banyak saudara mau terus bertambah dalam pengurapan. Mau terus bertambah? Diklik selanjutnya, diklik. Sebenarnya sederhana saudaraku, kalau kita mau bertambah dalam pengurapan. Coba kita lihat dulu satu ayat lagi saudaraku, diklik, tolong diklik. Iya, nggak usah ini, diklik lagi. Kita lihat saudaraku, dalam satu ayat saudaraku, mengenai Kristus, Paulus katakan itulah yang kupergumulkan dan kuusahakan dengan segenap tenaga. Diklik aja nggak apa-apa, diklik aja. Diklik dulu, saya mau tunjukkan fotonya, nah ini saudaraku. Hari ini kenapa saya bukan bangga? Kenapa istri saya, saudaraku, hari ini bergerak dalam pengurapannya makin hari makin dahsyat. Orang sakit sembuh itu mah biasa, saudaraku. Orang lesbi didoakan sembuh, saudaraku. Orang yang tidak bisa punya anak didoakan langsung punya anak, saudaraku. Orang stres didoakan sembuh. Hujan stop berkali-kali. Kenapa, saudaraku? Bukan saya bangga, tapi karena istri saya hampir setiap hari dia nggak pernah stop, saudaraku. Dia pergi ke kampung-kampung, dia pergi ke rumah-rumah kumuh, saudaraku. Dia melayani, saya bercanda, semuanya dilayani. Sampai tinggal suaminya yang lupa dilayani, saudaraku. Biasa suami kan suka curhat, saudaraku. Ya, kalau istri lagi nggak melayani, kita juga pengen dilayani. Tapi begitu istri melayani orang semua, saudaraku. Saya bilang, ini kapan istri gue yang melayani suaminya, haleluya. Dia bertambah dalam pengurapan. Karena dia terus, saudaraku, memperjuangkan, mengusahakan, menggumulkan dengan sekuat tenaga.
Itulah Korintus yang Paulus katakan, Kolose, dalam Kolose dia katakan, kami beritakan Kristus, itulah yang kuperjuangkan dan kuusahakan dengan segenap tenaga setiap hari untuk memberitakan Kristus di tengah-tengah orang lain, saudaraku. Nah, saya sendiri, saudaraku, juga dapat agak bagian yang beda di Klik, saudaraku. Kalau saya ini memang, saudaraku, nggak sebanyak istri saya melayani kepada orang-orang sederhana. Tapi tahu nggak, saudara, setiap kali saya ketemu dengan orang, saya nggak perlu dia pengusaha, saya nggak perlu dia pendeta, pendeta besar, pendeta kecil, pendeta sedang, saya nggak peduli, saudaraku. Dia anak Tuhan, saudaraku, calon anak Tuhan. Saya selalu membagikan firman Tuhan terus, saudaraku. Saya selalu sampaikan musim yang baru, saat yang baru, saudaraku. Makanya Tuhan terus menambahkan hal-hal yang baru dalam kehidupan saya. Bahkan ada beberapa, ini minta izin sama Ibu In, ada beberapa orang Mahanaim sekarang mau jadi volunteer daripada Kahal Family. Saya bilang, Tuhan tuh baik ya. Saya nggak lupa, saya itu memulai ini masuk dalam kingdom. Kalau Ibu In masih ingat, dulu kita itu jadi prajurit cadangannya Mahanaim. Saya nggak bakal lupa di Lubang Buaya pada waktu itu, Pak Agung, Ibu In semua mau berapa provinsi semua melayani. Saya bilang, Bu, kita prajurit cadangan. Dan suatu hari Ibu In bilang, iya Pak, sekarang Bapak nggak lagi prajurit cadangan. Saya bersyukur, saudaraku, mulai banyak, saudaraku, orang-orang dari kota-kota datang, saudaraku. Bahkan baru-baru ini saya lebih kaget, saudaraku. Ada pendeta dari desa. Nah, saudara harus tahu, pendeta desa itu biasa urapannya beda sama pendeta kota. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Hikmatnya sih biasa, saudara. Cuman dia pernah membangkitkan orang mati cuma 6, saudaraku. Saya ketemu aja, waduh. Kalau saya ketemu gitu tuh ya, kalau saya ketemu pendeta ahli teologi, sekarang saya nggak meremehkan. Udahlah, dia keluarin teologianya lah, saudara. Saya yakin kalau dia masih Yunani, dia belum mengerti apa yang Tuhan mau singkapkan lah, saudaraku. Saya nggak meremehkan, mau dia S1, S2, S3, S-teler, saya nggak peduli, saudaraku. Tapi pendeta daerah ini, bangkitin 6 orang mati. Saya tanya, Roh Kudus benar? Benar. Dan yang lebih serem, dia bilang gini, Pak, saya mau dimentor sama Bapak. Hah? Saya dalam hati, dia nggak bisa mentor saya, saudaraku. Dia bangkitin 6 orang mati, gua doain orang sakit banyak yang mati, mana yang mentor mana harusnya, saudaraku. Kan saya sudah cerita, kalau kita kan baru 1 di Kahal, itu juga yang doain istri saya sama timnya, saudaraku. Nah, saya bersyukur, saudaraku, Tuhan mulai tambahkan demi tambahkan kapasitas. Bahkan kalau saya lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya itu nggak bangga, cuman bersyukur, saudaraku. Hari-hari ini Tuhan terus mempercayakan. Nah, kita klik lagi, coba kita lihat klik. Ini saya cuma mau kasih contoh. Nah, ini saudara lihat ya. Kalau sesuatu katakan, dialah yang kami beritakan. Ketika tiap-tiap orang kami nasihati. Dialah untuk itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga. Semua katakan segenap tenaga. Lebih semangat lagi, katakan segenap tenaga. Katakan lagi segenap tenaga. Kenapa ada penari yang sudah nari bertahun-tahun biasa-biasa? Dia nggak pernah memberikan segenap tenaga. Begitu proses penghancuran stop, pengurapanmu juga stop, saudaraku. Tapi kalau ada proses penghancuran, peremukan pelumatan yang baru, pengurapanmu akan bertambah. Siapa yang bertambah dalam pengurapan? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, yang penting adalah kita tidak bisa punya 2 kaki, satu nginjak bumi, satu nginjak surga. Ini nggak bisa, saudaraku. Kalau saudara masih ingat mengenai hukum roh dan kehidupan yang pernah saya ajarkan di sini, kalau saudara masih ingat, hukum roh itu membuat kita bisa terbang tinggi. Tapi hukum kehidupan membuat kita bisa maju, saudaraku. Jadi kalau kita ikuti hukum roh dan kehidupan, hidup rohani kita harusnya maju dan makin tinggi, saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan berpuluh-puluh tahun berdoa, pengalamannya juga seperti itu saja, pewahyuannya seperti itu. Semua biasa-biasa, kenapa? Karena mereka nggak bertumbuh dalam pengurapan. Nah, fungsi daripada Roh Kudus, Bapak, itu adalah to align. Atau to align itu bahasa Indonesianya menpaskan gitu loh, mencocokkan. Supaya kita itu bisa mengikuti caranya dia. Dan kita perlu mengerti, saudaraku. Pengurapan perlu bertambah. Yang mau siap untuk pengurapan ditambah, katakan amin, haleluya. Saya pelan-pelan, saudaraku. Ini baru nomor 1 loh, saudaraku. Siapa yang mau terus belajar 7-7-nya? Mau? Yang kedua aja, yang kedua langsung, saudaraku. Nanti saya akan makin lebih jelas, saya akan jelasin. Yang kedua, ditampilkan, ya nggak usah ditampilkan aja, ini anak saya bikinnya gitu. Nah, ini saya juga melayani anak-anak remaja, terus yang kedua saja. Nah, yang kedua adalah dalam 2 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 14 sampai dengan 16, Bapak Ibu. Saya bacakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan
keharuman pengenalan akan Dia. Ayat 15 katakan, sebab bagi Allah kami adalah bau yang apa? Yang harum. Sampai sini dulu saudaraku. Tahu nggak saudara, roh kita itu ada baunya. Diam lagi saudaraku. Tahu nggak roh kita ada baunya? Saudara bisa cium nggak? Kalau saudara nggak melatih hidung rohani, saudara nggak bisa cium. Saya dapat anugerah Tuhan, Tuhan melatih hidung rohani, ketajaman. Ada hamba-hamba Tuhan, maaf nih saudara, yang pengurapannya kuat. Tapi rohnya baunya tengi. Saudara tahu tengi? Ngerti saudara, begitu dicium saudara nafsu nggak? Kalau makan kerupuk atau kacang udah tengi, nafsu nggak? Siapa yang percaya roh itu ada baunya saudaraku? Kita nggak tahu karena kita nggak melatih hidung rohani kita. Kita nggak ngerti saudara, banyak anak-anak Tuhan hidupnya bau. Dan kenapa bau saudara? Bayangkan kalau kita bau. Bayangkan lagi kita menyembah. Haleluya. Haleluya. Dan malaikat kita tutup hidung semua. Serius saudaraku. Dan saudara tahu kenapa bau. Kalau saudara masih ingat 9 level malaikat yang saya ajarkan. Saudaraku, yang membuat bau adalah lalat yang mati. Kalau mengerti percaya katakan amin. Pengkhotbah katakan lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Amin. Ini enggak ada yang amin. Amin. Siapa yang percaya urapan itu wangi? Minyak urapan itu wangi, siapa yang percaya saudaraku? Pernah belajar minyak urapan? Wah kalau saudara belajar saudaraku, itu luar biasa saudaraku. Tebu yang baik, mur, kayu teja saudaraku. Jadi kalau kita belajar saudaraku, urapan itu wangi saudaraku. Tapi banyak anak Tuhan, rohnya bau. Kenapa? Karena gini saudaraku, kalau saudara ingat 3 level malaikat yang paling bawah, paling rendah, 1, 2, 3. Kalau kita nggak bisa mengalahkan katak, kita nggak bisa mengalahkan nyamuk. Kalau kita nggak bisa mengalahkan nyamuk, kita nggak bisa mengalahkan lalat saudaraku. Nah ditampilkan aja saya akan jelaskan, katak itu selalu bicara mengenai najis saudaraku. Kalau pikiran kita kotor saudaraku, tahu nggak amarah itu bikin pikiran kita kotor, hati kita kotor. Siapa yang tahu? Siapa tahu saudaraku? Siapa yang tahu kecewa itu bikin hati kita kotor saudaraku? Siapa yang tahu bukan cuma pikiran seks saudaraku, semua pikiran-pikiran yang tidak baik, yang tidak Tuhan kehendaki, iri, dengki, itu bikin kita kotor saudaraku. Nangkep saudaraku, banyak anak Tuhan hidupnya kotor saudaraku. Nah saya mau nanya, kalau orang kotor, kena kotoran berasa nggak? Udah kotor saudara. Kalau istri saya, kalau udah pelayanan dari itu pemulung-pemulung itu, anak-anak itu, kalau sudah pulang saya cuma ngomong satu, masuk kamar. Nih, mandi. Dia mau ngobrol, dia mau cerita hari ini. Kau cerita boleh mandi dulu. Loh, saya ini mau jujur, saya ini tadinya walaupun papa saya pengusaha, saya ini nggak ngerti hidup bersih. Saya kasih contoh, kalau dulu saya pulang dari keluar, saya naik keranjang langsung saudaraku. Dari luar. Ya, cuman lebih mending dari bule. Kalau bule bukan cuma naik ranjang pakai baju kotor, pakai sepatu taruh juga di ranjangnya saudaraku. Makanya ada tatakannya. Kita nggak sejorok bule, tapi tetap jorok saudaraku. Jadi saya dari mana-mana pulang langsung naik ranjang. Bayangkan saudaraku. Hari ini, setiap hari saya punya baju di rumah dan di luar beda saudaraku. Apalagi saya gampang keringetan. Kalau nggak mandi gimana saudaraku? Amin. Jadi saya mandi, nah setiap kali saya ganti. Nah kalau saya pernah suatu saat capek dari pelayanan sampai jam 1 pagi. Saya pulang, saya tidur sebentar pakai baju kotor. Baru tidur sebentar, badan saya udah gatel. Saya nggak biasa, kenapa nggak biasa? Karena saya mulai terbiasa bersih saudaraku. Kalau ngerti percaya katakan amin. Makanya saya mandi dulu, saya ganti baju dulu, baru saya tidur saudaraku. Orang yang kotor, dia saudara udah punya debu 100, ditambahin 1 nggak ada rasanya saudaraku. Amin. Tapi orang yang bisa bersih, ya saya tahu ya ini cerita dikit nggak apa-apa. Kak Jos sama Jedi ini punya masalah sama katanya. Mereka tempat tidur kotornya boleh katanya, betul ya Kak Jos ya. Tapi kalau udah namanya WC, waduh. Kalau saya bisa saudara, dimanapun saudaraku tidak ada masalah saudara. Di hutan, di lubang, di mana saya bisa saudaraku. Pokoknya yang harus dikeluarkan saya keluarkan saudaraku. Tapi ada orang-orang memang nggak terbiasa karena nggak bisa kotor saudaraku. Nah kalau kita nggak bisa mengalahkan kotoran, kita atau kata, kita nggak bisa mengalahkan nyamuk. Nyamuk itu pilihannya pasti yang salah. Saya ketemu gini loh, banyak anak Tuhan. Itu nggak terlatih dalam hadirat Tuhan. Begitu hadiratnya paling kuat, dianya ngantuk saudaraku.
Benar, saya lihat begitu hadir paling kuat. Dia tadi saya lihat nggak banyak sih Bu, maaf ya Bu Larjo. Ada orang waktu penyembahan masih gini. Gue bilang, waduh, malaikat godek-godek malaikat aja saya lihat menari-nari. Saya lihat Musa datang, saya lihat Elia datang, saya lihat Tuhan Yesus tersenyum. Tapi ada orang karena nggak kelihatan, karena nggak pernah pilihan. Masa udah hadirat kayak tadi? Ada yang menyembah cuma gini mukanya. Saya bilang, Masya Allah. Kalau saya tidak punya belas kasihan, gue usir itu saudaraku, haleluya. Lu yang bener aja, hadirat kayak gini, lu masih bisa kayak gitu. Kenapa? Karena begitu kita kotor, pasti kita nggak bisa memilih pilihan yang baik. Amin. Masih ingat nggak yang saya khotbah mengenai nyamuk? Nyamuk itu gigitnya itu milih-milih, saudaraku. Yang badannya baunya asem, yang suka ngerokok, suka begadang, suka minum alkohol, itu sasaran daripada nyamuk. Jadi kalau saudara nggak bisa mengalahkan kata kotoran, saudara nggak bisa mengalahkan nyamuk pilihan yang salah. Kalau saudara nggak bisa mengalahkan nyamuk, saudara nggak bisa mengalahkan lalat, kecewa, luka hati. Sebenarnya masalah terbesar kalau anak-anak Tuhan yang bau, saya ketemu hamba Tuhan tuh kadang-kadang ada yang pengurapannya luar biasa saudaraku. Saya nggak boleh sebut pastinya saudaraku. Saudara harus cek-cek saudaraku. Mungkin dia doa, wah kenceng doa. Kalau doa, waduh kayaknya segenap hati urapan. Tapi saya bisa merasakan ada kemarahan sama suami, ada kemarahan sama orang lain saudaraku. Itu bukan cuma kotor, itu luka dan itu bau di hadapan Tuhan spiritnya saudaraku. Paulus katakan bagi Allah, kami adalah bau yang Siapa yang mau jadi bau yang harum? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Mau jadi bau yang harum? Mau jadi bau yang harum? Saudara mau gak malaikatmu senang kalau misalnya pulang, wah hari ini Tuhan aku bersyukur. Biantoro si Tambun itu hari ini melakukan tugasnya Tuhan. Dia selesai Tuhan, semua firman yang dia harus baca dia baca. Semua pewahyuan yang Tuhan suruh, aku gerakkan dia semua lakukan. Dia doa, aku mau kasih laporan hari ini yang saya layani top Tuhan. Boleh dicap QC lulus Tuhan. Senang saudaraku. Tapi kalau enggak gimana laporannya malaikat kita? Dan ingat dia laporan setiap hari. Katakan semua setiap hari. Ayo katakan ini dengan saya setiap hari. Ingat-ingat saudaraku, malaikat kita harus lapor setiap hari. Makanya kalau kita nggak latih nggak bisa. Nah salah satu lain selain kemenangan itu adalah bau yang harum, adalah trofi, adalah mahkota, piala. Saudara Tuhan ini senang memuji anaknya. Ingat nggak waktu iblis datang ke hadapan Tuhan, Tuhan bilang, ingatkah engkau akan hambaku Ayub. Lah Tuhan senang muji nggak? Senang, cuman kalau kita kotor apa yang dipuji? Kalau kita bau gimana? Kita nggak memberi kesempatan buat Allah untuk memuji diri kita. Siapa yang mau bukan cuma bertambah dalam pengurapan, tapi mencerminkan, memberikan bau yang harum. Coba angkat tangan tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Ini baru pembukaan loh saudara. Kalau saudara ini aja nggak nangkep, kita nggak bisa masuk dalam next. Masih mau terus? Terus, ya tampilkan terus yang ketiga. Yang ketiga dikatakan kita ini mencerminkan. Katakan mencerminkan. Ayo katakan lagi mencerminkan. Mencerminkan kemuliaan Allah. Langsung yang nomor 3. Dengan muka yang tidak terselubung. Nah ini saya baru nangkep, saya baru belajar saudaraku dari Pastor Richard William. Saudara salah satu fungsi daripada cermin itu adalah menangkap cahaya saudaraku. Saudara belum nangkap saya ulangi. Fungsi daripada cermin adalah menangkap cahaya. Dan cahaya itu akan membentuk suatu gambar refleksi kita. Dan ditaruh di cermin itu saudaraku. Kita akan mulai belajar di sini 4 level penglihatan. Karena kalau saudara belajar Alkitab menurut Ibrani, saudara perlu mengerti setiap kebenaran Tuhan ada 4 levelnya saudaraku. Kalau saudara lulus 4 level, ada 4 level lagi. Nangkep saudaraku. Nah penglihatan itu sangat penting. Kenapa saudaraku? Karena kalau kita nggak pernah dapat penglihatan saudaraku, kita nggak bisa menangkap cahaya itu. Kita nggak bertumbuh saudaraku dalam karakter atau bukan karakter wajah Kristus di dalam hati kita. Jadi tujuannya cermin itu adalah menangkap cahaya. Kemudian dari cahaya yang ditangkap itu dia merefleksikan, menangkap gambar kita. Dan dipampangkan di cermin yang sama. Jadi kalau saudara bercermin, saudara ngelihat siapa? Ngelihat dirimu. Benar atau benar? Benar atau benar? Makanya saudara kalau mau sebelum berdoa ke gereja atau ke sini ibadah, saudara cermin dulu. Jangan lihat jasmani, lihat rohani. Kelihatan loh matanya, ini mukanya malaikat atau mukanya setan. Kelihatan saudaraku. Banyak orang itu memang nggak bisa melatih ini saudara lihat. Kalau saudara bisa bercermin saudaraku,
Nah, saudara bisa melihat gambar Yesus, saudaraku, dalam diri saudara dan saya, itu bisa ditaruh. Kita langsung next aja. Nah, saya mau sampaikan 4 jenis penglihatan, supaya saudara mengerti. Karena banyak anak Tuhan tuh nggak ngerti, kalau nggak disingkapkan. Ya, silakan klik yang pertama. Yang pertama itu artinya sanctified imagination, atau jiwa yang dikuduskan. Siapa yang percaya kita semua ini punya jiwa, punya pikiran. Makanya dikatakan ada alam pikiran. Semua katakan alam pikiran. Lebih semangat lagi katakan alam pikiran. Nah, kita semua itu punya namanya imajinasi. Semua katakan imajinasi. Mengimajinasi itu dosa enggak? Dosa enggak? Tergantung apa yang saudara imajinasi. Jangan takut sesat, saudaraku. Buat saudara yang pengen dapat penglihatan, tapi saudara jarang atau belum pernah dapat penglihatan, yang pertama saudara selati adalah jiwamu, imajinasi di jiwamu itu perlu dikuduskan, saudaraku. Makanya kalau kita bicara dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hati adalah imajinasi di hati. Imajinasi adalah apa yang kita lihat, saudaraku. Makanya kalau orang suka nyalain orang, lihatnya Tuhan atau setan? Lihat Tuhan atau setan? Lihat setan, karena setan kan paling suka menuduh. Nggak ada yang amin sih, saudaraku. Ini nggak benar, 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 ini nggak benar. Kalau semua nggak benar, gua lebih nggak benar. Karena cermin yang saya lihat di hati kita adalah negatif melulu, saudaraku. Berapa banyak saudara mau mulai melihat kebaikan dari orang lain? Coba angkat tangan yang tinggi. Alkitab ngomong gini, berbahagialah orang yang murni hatinya. Karena mereka akan melihat Tuhan. Benar atau benar? Matius 5 ayat 8, bukan suci loh, murni. Bagaimana murni? Kalau saudara bisa melihat kebaikan orang lain walaupun sedikit, yang membuat kebaikan Tuhan atau setan? Berarti kalau kita bisa melihat kebaikan orang, kita bisa melihat Tuhan di dalam orang itu. Amin. Saudara bercermin lihat Tuhan di orang itu, Tuhan di orang itu, Tuhan di orang itu, Tuhan di orang itu. Gambaran cermin Tuhan dalam hidup kita makin kuat. Amin. Tapi kalau kita lihat kelemahan, kejelekan orang, memang kita nggak punya kelemahan. Ada yang nggak punya kelemahan? Siapa yang masih punya kelemahan? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau kita fokus pada kekurangan kelemahan orang, kita nggak bercermin pada Tuhan, kita cermin pada manusia. Makanya imajinasi ini penting, saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan, nontonnya lebih banyak daripada baca Alkitab. Gimana dapat penglihatan? Lagi berdoa tiba-tiba, lagi berdoa di ruang bait suci Tuhan, lagi berdoa tiba-tiba Spider-Man muncul. Loh, kenapa? Ya karena saudara nontonnya bioskop, saudaraku. Saya itu kemana-mana saya bilang mulai baca kitab orang jujur, Book of Jasher. Kitab orang jujur itu mengajarkan banyak yang Alkitab, cerita yang ada di Alkitab nggak lengkap, itu diceritakan lebih detail, saudaraku. Kalau saudara baca kitab orang jujur, saudara bisa melihat gambaran yang lebih jelas. Tapi banyak teman-teman saya pendeta, saudaraku Jakarta Barat, takut sesat baca buku. Saya bilang saya kadang-kadang pendeta ini pintar atau on ya kadang-kadang ya. Dia baca koran mau, nonton berita mau. Baca buku rohani takut sesat, saudaraku. Kok gimana? Ini pendeta atau pendeta? Tapi dengan kasih karunia Tuhan, karena saya terus, saudaraku, sekarang mulai banyak. Ya, beberapa pendeta mulai baca. Saya suruh download. Saya bilang, lu Pak, ini sesat enggak? Lu baca aja bandingin sama Alkitab sendiri. Gitu aja kok repot. Amin. Siapa yang punya imajinasi yang dikuduskan? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Imajinasi yang dikuduskan itu adalah dasarnya. Makanya kalau saudara belum pernah, siapa yang pengen melihat Tuhan? Pengen lihat Tuhan? Pengen lihat malaikat? Saudara fokus. Tuhan, malaikat tuh kayak apa kira-kira ya? Malaikat tuh kayak apa ya? Tuh, malaikat saya lagi goyang. Saudara bisa ngeliat gak? Saudara gak bisa ngeliat. I know it. Saudara tidak tahu. Malaikat saya lagi semangat nih. If you can see my angel, ada beberapa ibu-ibu pendoa ketika saya layani bilang, Pak, malaikat Bapak kok gede? Ya gede, tapi ada yang lebih gede lagi, saudara. Nah, penglihatan yang imajinasi yang dikuduskan itu adalah level 1. Tapi Tuhan gak mau kita stop level 1. Siapa mau dapat level 2? Tampilkan next, level 2. Itu adalah Hazef. Semua katakan Hazef. Katakan lebih semangat Hazef. Hazef itu dalam bahasa Ibrani daripada beberapa huruf, yaitu Chet, Zayin, dan Fa, saudaraku. Nanti kita mau masuk ayin Chet ya. Chet ini bicara pemisahan, Zayin pedang, pemotongan kita tahun ayin Zayin. Proses pemotongan, Va itu perjanjian.
Jadi kalau saudara mengerti level-level perjanjian, makanya saya selalu katakan, kalau kita ngerti perjanjian darah, perjanjian garam, perjanjian sandal, perjanjian pernikahan, kita ngerti level perjanjian, setiap level makin tinggi, pemotongannya juga makin banyak, saudaraku. Halo? Halo? Kenapa buat orang tertentu kadang-kadang ketika nonton TV udah 2 jam, Roh Kudus bilang, stop nak, now is your time to pray. Tapi orang sebagian udah nonton 5 jam, merasa nggak apa-apa. By the way, nonton TV dosa nggak? Nonton TV dosa nggak Bapak Ibu? Main medsos dosa enggak? Enggak kalau saudara doanya lebih banyak daripada main medsosnya, saudara. Kalau kita nonton main media sosial, semua lebih banyak daripada doa dan baca firman. Saya nggak bilang kita jahat, kita sudah dosa. Karena kita miss the mark. Karena kita nggak ngerti apa yang Tuhan mau lakukan, saudaraku. Di sini kalau kita lihat, saudaraku, Daniel pasal 7 ayat 1, pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar Raja Babel, bermimpilah aku atau Daniel dan mendapat penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berapa kali saudaraku, nah saya mau jelaskan Hazef ini, kita mimpi kita ngelihat sesuatu. Saya itu udah 4-5 kali saudaraku, pada waktu saya doa, pada waktu saya tidur mimpi, tidur itu mimpi sama saudara, mimpi itu juga penglihatan malam, yang ngerti katakan amin. Nah selama hati kita benar, mimpi itu penglihatan malam saudaraku. Saya berapa kali doa mimpi, saya ngelihat di jalan-jalan saudaraku. Jadi kalau kita tidak pernah melakukan ini, tugas kita, ya maka jangan harap bangsa ini besar. Saya hari ini terus mendorong gereja-gereja saudaraku. Saya lagi mau ngatur pertemuan antara pendeta-pendeta besar semua di Jakarta. Pak Jeffrey Rahmat, Pak Yuan Mogi, pokoknya semua yang besar-besar mau saya kumpulin saudaraku bersama Ibu Indri Kutama. Karena saya mau sampaikan, kalau gereja tidak mulai peduli pada masyarakat sekitar, orang Kristen tidak peduli pada orang kedar, selamatlah mengalami aniaya. Saya nggak takut-takutin saudara, itu pasti terjadi. Saya tahu kalau di sini Bapak Ibu sudah berdoa, tapi tanggung jawab saya adalah mengkamiri gereja Tuhan, tubuh Kristus. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Saya percaya saudaraku, kemarin Senin saya udah temukan beberapa, walaupun berapa belum datang. Saudara saya ini bersyukur saudara Tuhan itu menambahkan kepercayaan begitu banyak saudaraku. Saya respect sama hamba Tuhan. Tapi saya tahu banyak hamba Tuhan masih nggak peduli. Mereka cuma peduli pada pelayanan. Mereka belum peduli pada kota dan bangsanya saudaraku. Saya katakan bayangkan kalau setiap gereja menyuruh pengusaha yang ada di gereja itu mengadopsi lingkungan yang termiskin, yang terkecil daripada sekitarnya. Maka saya percaya kerajaan Allah pasti datang. Indonesia penuh kemuliaannya saudaraku. Tapi gereja harus dibangunkan. Nah penglihatan yang kedua ini kita melihat sesuatu yang lain. Tapi ada penglihatan yang lebih tinggi daripada Hazef. Di klik yang ketiga, Daniel pasal 8. Nah, itu adalah Hazon, bukan Hazon. Semua katakan Hazon. Katakan Hazon. Hazon ini sama kata-katanya dengan Hazef, cuma ditambah dengan nun, long nun nanti terakhir. Tadi Het, kemudian Zayin, kemudian Va, dan long nun. Nah saudara harus beda, kalau nun itu keturunan, tapi kalau ada nun sofit atau long nun, itu artinya keturunan ilahi saudaraku. Jadi kalau udah di level ini, saudara bukan cuma dapat penglihatan, nanti saya jelaskan, saudara bukan cuma bisa mengerti proses pemotongan daripada perjanjian yang lebih tinggi, tapi saudara bisa tahu tujuannya supaya saudara menjadi keturunan ilahi. Kalau mengerti percaya katakan amin. Nah di sini kalau saudara lihat Daniel pasal 8, lihat saudara ini mulai beda. Penglihatannya mulai naik level. Daniel pasal 8, pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan. Nah penglihatan di sini adalah Hazon. Sesudah yang nampak kepadaku dahulu itu, aku melihat dalam penglihatan itu. Sementara aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Jadi yang pertama tadi, level pertama adalah jiwa, bukan dari roh. Kalau ngerti katakan amin, itu sanctified imagination. Level 2, Hazef, itu adalah roh, tapi kita melihat sesuatu yang lain. Nah tapi kalau saudara bisa naik level lagi, saudara akan mengalami namanya Hazon. Bukan melihat orang lain, saudara melihat dirimu sendiri, saudara. Dalam penglihatan itu. Berapa banyak saudara percaya, saudara mau dibawa mengalami dimensi demi dimensi surga? Berapa banyak saudara percaya? Mau. Kalau saya aja Tuhan bisa bawa, apalagi saudara. Saya ini baru prajurit biasa loh. Kalau saudara udah prajurit khusus loh. Saudara tuh Kopassus, cuman sering lupa diri aja kalau saudara Kopassus. Yang percaya saudara Kopassus, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara adalah Kopassus.
Masa kalau prajurit biasa dibawa sama Tuhan ke surga, saudara Kopassus gak dibawa? Mungkin karena pengenalan kita akan Tuhan yang kurang, saudaraku. Nah, level ini nih sangat senang, saudaraku. Kalau saudara bisa kadang-kadang, saudara dalam penglihatan, saudara bisa melihat dirimu. Saudara pernah nggak, mau nggak sih kalau dalam penglihatan tuh diajak jalan-jalan sama Tuhan? Mau enggak? Saudara, orang jalan-jalan tuh mahal atau murah? Mahal, saudara. Tapi kalau dalam Tuhan semuanya murah, gratis. Kalau saudara punya sanctified imagination, saudara melatih dapat penglihatan roh, saudara bisa dibawa. Saudara boleh gak percaya. Tapi level itu ada di firman, saudaraku. Dan itu level ketiga, level hazon. Tapi saya mau cepat aja masuk, yang keempat saya langsung mau ngomong. Adalah level yang paling tinggi dalam penglihatan. Adalah level mare. Semua katakan mare. Semua katakan mare. Daniel pasal 10, saudaraku. Nah, Daniel pasal 10 ini level mare, saudaraku. Mare itu adalah memres Aleph Hei, saudaraku. Ini artinya kehidupan raja dan pemimpin itu dinyatakan. Jadi bukan cuman kita melihat, tapi sesuatu yang kita lihat di alam roh itu jadi nyata. Siapa yang mau semua yang kita lihat dalam alam roh jadi nyata, saudaraku? Jadi kalau saudara sudah pernah misalnya melihat permata, tapi saudara belum pernah mengalami permata, saudara terus tekuni, saudaraku. Saudara dari hazon, saudara segera akan jadi mare, saudaraku. Karena mare itu adalah apa yang kita lihat di dalam roh, itu menjadi nyata. Daniel pasal 10, kalau saudara lihat, saudaraku, dikatakan ayat 10, di situ dikatakan, tetapi ada suatu tangan, ini bisa ditampilkan enggak? Yang menyentuh aku. Kalau saudara belajar, saudaraku, Daniel 10, dan saudara bandingkan Wahyu pasal 1, ini bukan malaikat. Tapi ini adalah Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Siapa yang mau ketika saudara berdoa, Tuhan Yesus sendiri datang, saudaraku? Mau? Bukan, dan salah satu tanda kalau dia datang adalah sesuatu manifestasinya. Ini gambarnya blur. Ini ada namanya David Ower, saudaraku. Kalau saudara nanti googling aja, dia khotbah di Finland yang sebelah kiri. Tiba-tiba lagi tengah khotbah, badannya bersinar, saudaraku. Ini udah level mari, saudaraku. Halo. Dan kalau saudara lihat di sini nanti saudara bisa cek di itu ada api dari surga. Ini kalau dulu dia berdoa itu cuman awan. Kalau sekarang dia berdoa, api turun dari surga. Saudara percaya nggak di perjanjian lama itu Elia itu bukan lihat penglihatan, benar-benar api turun dari surga. Saya kadang-kadang bingung ya, orang tuh percaya perjanjian lama, nggak percaya perjanjian baru, Tuhan bisa melakukan yang sama, saudaraku. Bukan karena saudara nggak ngalami, itu nggak ada, saudaraku. Bukan karena kita nggak tahu, itu nggak benar, saudaraku. Tuhan ini menyingkapkan, saya lihat ini, waduh, ini saya lihat dulu pertama kali saya lihat David Ower 2007, dia itu baru kabut, saudaraku. Dari kabut nanti khotbah hujan. Hari ini sinar kemuliaan daripada Tuhan nampak mata, api dari langit turun, badan bersinar, saudaraku. Udahlah kalau orang lain, tapi supaya kita diklik aja dulu, saya mau tunjukkan sedikit, saudaraku. Baru-baru ini saya juga dapat anugerah. Tapi saudara harus ngerti, tujuan 4 level penglihatan ini adalah satu, bukan untuk kita gaya. Kok gak ada yang bilang amin? Bukan untuk kita pamer, yang ngerti katakan amin. Tapi tujuan itu tadi kita mencerminkan, artinya refleksi gambar wajah Kristus itu dimeteraikan dalam hati kita, saudaraku. Itu orang lain, kalau saya belum level itu, saya tunjukkan apa yang kita alami, diklik. Belum, kok nggak ada ya gambarnya ya? Ya ini aja. Nah saudara lihat, saudaraku. Ini yang pertama dulu, ini udah dulu, ini baru-baru ini Kahal, kita mengadakan national gathering keluarga Kahal, saudaraku. Dan anak rohani saya dari Betun dapat permata warna biru, saudaraku. Kecil sih masih, ya tapi kan lumayan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Kalau saudara mau ngalami, saudaraku. Ya saudara udah tahu lah, kalau mau lihat yang gede-gede gitu kan ya ke Palembang lah, saudaraku ya. Pastor Robert sama Vivi itu, anak rohani Pak Daniel Cipto itu permatanya udah gede-gede lah. Itu mah mereka orang sakti lah, mangsa doa bleh, gitu dari mulut bleh, keluar permata, saudaraku. Kalau saya nggak pernah keluar permata, saudaraku. Haleluya. Kalau saya yang keluarnya air, saudaraku. Nah, tapi kita ngalamin hal seperti ini. Tunjukkan lagi, saya baru bersyukur, saya dari Surabaya. Dan Tuhan turunkan 9 mutiara, saudaraku. Warna oranye, saudaraku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kalau saudara percaya, saudaraku. Tuhan mau bicara akses. Ini saya cerita sedikit, saya boleh cerita supaya saudara sedikit cemburu ilahi lah, saudaraku. Gak apa-apa. Kemarin saya ajak Buya Syafi'i, saudaraku, memberikan ceramah buat hamba Tuhan Jakarta Barat. Saudara tahu Pak Buya Syafi'i ini bekas ketua Muhammadiyah, saudaraku. Dia salah satu penasihat presiden. Dan sekarang he is my friend. Saya bisa undang dia dan saya udah bilang, Pak nanti kalau pendeta Jakarta udah ngumpul Pak, saya undang Bapak lagi ya. Bapak ceramah ya.
Ternyata dia punya seorang yang luar biasa. Dia orang muslim. Tapi hati nuraninya murni, saudaraku. Dia dihujat sama kiai-kiai di Indonesia, saudaraku. Karena dia berani membela kebenaran. Amin. Tuhan itu membukakan pintu demi pintu. Saudara, saya kalau melihat tuh ngeri. Ini bahkan 2 tahun lagi saudaraku, saya tuh ada yang ngajak. 2019 saya diajak ke Amerika, ke morning breakfast daripada para senator di Amerika. Dan saya diundang saudara. Saudara lihat, saya tuh ngalami pintu demi pintu dibukakan. Tapi yang saya mau ngomong cuma ini, saya gak bangga. Saya tahu Tuhan memberikan ini dengan satu maksud. Nah hari ini saya gak tinggikan, saya bawa anak saya ini, Kinoy berdiri Kinoy. Nanti altar call saya minta dia berdiri, saya mau kenalkan. Ini anak rohani saya yang baru, saudaraku. Bukan baru, salah satu beri tepuk tangan, saudaraku. Nah, kenapa saya bawa dia? Nanti saudara uji saja, saudara. Kemarin waktu kita di acara Rosasana, acara History Maker, sekarang saya undang dia. Setelah acara History Maker, kita ada acara kahal. Saya suruh dia berdoa di kemah. Kalau saudara pernah melayani ke ARK, di dalamnya ada kemah. Saudara tahu waktu dia menyembah di kemah itu hujan debu emas penuh, saudaraku. Seluruh kemahnya. Jadi Tuhan ini membawa orang-orang yang bisa mengalami level-level mari. Siapa yang mau hal-hal rohani menjadi nyata? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Mau saudaraku? Jangan pernah berhenti saudaraku. Mulai dari sanctified imagination. Diteruskan dengan hazef saudaraku. Penglihatan roh mengenai orang lain. Diteruskan dengan hazon. Melihat diri kita. Dan terus menerus saudara tidak pernah berhenti. Sampai apa yang saudara lihat dalam roh itu menjadi nyata saudaraku. Saya itu bersyukur, saudara, waktu Tuhan turunkan 9 mutiara, tadi yang keren, bukan cuma 9. 1 besar, 4 sedang, dan 4 kecil. Itu bisa artinya 9, bisa artinya 144, saudara. Kalau saudara masih ingat, saya sudah sampaikan, kita ini hidup di meterai ke-6, saudaraku, Wahyu pasal ke-6. Dan sebentar lagi, meterai ke-7 akan dibuka, dan 7 sangkakala akan ditiup, saudaraku. Setelah 7 sangkakala ditiup, akan ada 7 guru, dan 7 guru itu adalah rapture. Jadi kalau orang bilang rapture nggak ada yang tahu, ya karena mereka nggak belajar firman, saudaraku. Ya, mereka nggak ngerti firman, mereka cuma baca 1 ayat, mereka tidak menggali, dan mereka bilang nggak ada yang tahu. Saya cuma mau beritahu, rapture adalah perjamuan kawin anak domba. Dan orang yang diundang kondangan pasti dikasih tahu waktunya, tanggalnya, tempatnya, dan dress code-nya, saudaraku. Kalau saudara nggak tahu, mungkin saudara nggak diundang, saudaraku. Haleluya. Kenapa, saudaraku? Karena, peperangan kita itu lawan roh, bukan dalam antikristus. Kalau nanti antikristus itu sudah muncul, itu bukan peperangan roh. Itu penganiayaan dan pembunuhan, saudaraku. Serius, saya nggak nakut-nakutin. Alkitab bilang pahlawan aja menangis. Ya tapi saya tahu saudara lebih dari pahlawan sih, ya memang beda lah. Kalau saya percaya saya pasti diangkat. Saya dikasih tahu, justru salah satu fungsi saya adalah membawa seluruh Kahal family dalam tuntunan saya sampai pengangkatan, saudaraku. Dan saya tahu Tuhan akan buka sangkakala pertama, saya akan tahu. Sangkakala kedua, saya akan tahu. Jadi kita ini bukan cuma tahu kapan, tapi bisa tahu prosesnya, saudaraku. Makanya Alkitab katakan bagi kita hidup dalam terang. Hari itu tidak mendatangi kita seperti pencuri. Yang mati percaya katakan amin. Udah berapa level? 3. Masih mau lagi? Atau kita nggak usah stop? Masih sanggup nggak? Pasukan bukan? Amin. Oke, yang keempat, saudaraku, yang keempat. Nah, ditampilkan. Nah, di sini saudaraku ayat 5 dalam 2 Korintus pasal 4. Jadi tadi 201, 202, 203. Sekarang 200 pasal 4. Hal yang keempat adalah sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Yang pertama bertambah dalam pengurapan. Yang kedua tadi saudaraku, saudara bertambah bau harum, saudaraku. Yang ketiga, saudara mengalami penglihatan demi penglihatan, sampai manifestasi jadi nyata, sampai wajah Kristus menjadi nyata dalam hati kita. Kita ngerti posisi kita dalam surga. Nomor 4, menjadi terang. Tuhan yang mulai meneguhkan posisi kita di bumi, saudaraku. Orang-orang kan mulai mengenali, saudaraku. Hari-hari ini saya ketemu orang dengan jemaat, saya nggak sebut karena saya nggak mau nanti dibilang sombong. Ada hamba Tuhan jemaatnya 40.000, hamba Tuhan jemaatnya 26.000. Selalu semua ngomongnya, kita hidup di Kairos. Saya bilang capek Kairos, lu taunya Kairos melulu. Kita ini nggak hidup di Kairos lagi, kita hidup di Pleroma. Fullness of time. Banyak hamba Tuhan nggak tahu, tapi saya sampaikan dan saya tidak bangga saudara hari-hari ini. Bahkan Ibu Indri sendiri, kalau kemarin kan di Jakarta,
Saya gembala, saya gembala, gembala. Saya karena semua bangga jadi gembala, saya berdiri, saya kenalkan diri. Saya Biantoro bekas gembala. Karena gue lihat orang bangga banget, yang gembala langsung gini. Karena yang jemaat langsung rasanya tunduk, rasanya rohaninya kalah. Yang penting bukan gembala, yang penting dampakmu di bumi. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Hamba-hamba Tuhan ini gak ngerti kapasitas surga. Mereka tuh ngertinya lihat bigger, bigger and bigger. Surga itu gak pernah bicara bigger, surga selalu bicara higher and greater. Lebih tinggi dan lebih dahsyat dampaknya. Yang penting itu bukan kapasitas di bumi, tapi kapasitas di surga. Yang percaya katakan amin. Kapasitas di surga dan dampak di bumi, saudaraku. Amin. Siapa yang mau Tuhan pakai saudara, mulai jadi saudara itu menjadi terang, saudaraku. Kita ini ketemu, saudaraku. Sekarang ini Tuhan singkapkan tuh saya ngeri, saudaraku. Anggota DPR dulu gak pernah ketemu. Gubernur gak pernah ketemu, sekarang ketemu. Menteri, ini bukan saya bangga, tapi ketika Tuhan bawa kita satu dimensi, Tuhan mau percaya kita jadi terang. Nah cuman kalau kita udah ketemu orang-orang besar itu, kalau kita gak bagikan sesuatu, apa yang kita lakukan? Saudara, baru-baru ini seorang ketua partai, saudaraku, partai baru yang bersih. Dia mau capek, dia mau nyerah, saudaraku. Dia bilang aku ini capek, dia itu jujur, saudaraku. Saudara tahu kan, partai di Indonesia semuanya parah. Siapa yang tahu itu, saudaraku? Ya, tapi ada seorang ketua partai, dia datang ketemu sama saya, dia bilang saya mau nyerah. Bapak Ibu tahu, saya nggak bangga, saya doakan dia. Saya bilang, Pak jangan menyerah, Pak. Jangan menyerah, Pak. Tuhan siapkan Bapak untuk kesempatan seperti ini. Dan dia setelah saya doakan, dia cerita sama teman saya yang lain. Wah, saya didoain Pak Biantoro, saya hampir nyerah loh. Itu orang luar biasa ya. Saya habis didoain, saya nggak jadi nyerah deh. Saya tahu ini jalan terjal, saya mau berjuang untuk bangsa kita. Siapa yang mau kapasitasmu diperbesar sama Tuhan? Amin. Saudara mau nggak jadi terang dimanapun saudara ada? Di kantor, di wilayah, di pemerintahan, saudaraku. Kita itu ngalami, saudaraku. Sekarang bukan saya bangga ketika Tuhan mulai percayakan, saudara. Sama gubernur duduk itu udah biasa, saudaraku. Wakil gubernur bisa duduk, itu biasa, saudaraku. Wali kota duduk, itu biasa, saudaraku. Bukan kita merasa tinggi hati, enggak. Tapi ketika Tuhan mulai percayakan kita menjadi terang, Tuhan mulai bawa kita ketemu level demi level. Yang mengerti percaya katakan amin. Hal yang kelima selanjutnya, saudaraku. Hal yang kelima, saudaraku, 2 Korintus pasal 5. Dikatakan saya cepat saja karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Ulangi, masih ingat yang pertama fungsi Roh Kudus apa? Tadi menambah pengurapan. Yang kedua, menjadikan kita bau yang harum. Yang ketiga, mencerminkan kemuliaan Tuhan ya tadi ya, level-level penglihatan masih ingat? Amin. Yang keempat, menjadikan kita terang. Arti kita mulai di-establish, kita mulai diteguhkan, saudaraku. Orang-orang akan membawa saudara akan ketemu dengan orang-orang berpengaruh. Dan saudara bisa memberikan masukan, saudara bisa memberikan arah. Yang kelima, saudaraku, adalah kemah. Kemah itu apa, saudaraku? Kemah itu sementara. Fokus kita nggak lagi pada hal bumi, tapi pada hal surga. Bukankah firman Tuhan berkata, fokuslah pada perkara di atas. Yang mengerti percaya katakan amin. Siapa yang mau fokus pada perkara di atas? Jangan fokus nyari duit. Saya beritahu ulang, jangan fokus nyari duit. Siapa yang percaya Tuhan, duit itu semua Tuhan yang punya. Saudara fokus dengan hati Tuhan buat bangsa ini. Siapa yang mau fokus buat hati Tuhan buat bangsa? Kalau kita tahu Tuhan memberikan makan bangsa, Tuhan tahu engkau fokus, hati kita fokus. Dan kita bisa dipercaya Tuhan, percayakan gak kekayaan. Duit itu hasil samping. Saya udah ngomong berulang-ulang, saya itu gak suka duit, tapi duit suka saya. Saya gak ngejar duit, duit ngejar saya, saudaraku. Siapa yang mau dikejar-kejar duit? Bukan dikejar penagih utang. Belajar, saudaraku, fokus kita pada destiny Tuhan. Saya percaya gitu loh, Tuhan itu kan gak bodoh, dia kan punya semua. Kalau hatimu buat kota, kenapa banyak orang gak bisa diberkati? Karena fokusnya salah. Tuhan, aku mau keluargaku diberkati. Waktu nanti keluargaku diberkati, aku mau melayani lebih sungguh-sungguh. Itu mah gombal, saudaraku. Lu lagi gak punya duit aja gak melayani Tuhan. Lagi punya duit pasti lupa, saudaraku. Di mana-mana gak ada orang yang gak punya duit gak punya duit nyari duit, udah punya duit nyari Tuhan, gak ada. Yang ada belum punya duit nyari Tuhan. Begitu udah punya duit gak nyari Tuhan lagi, itu banyak, saudaraku. Siapa yang mau fokus hati kita tetap kepada surga? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, mau fokus sama surga? Gak boleh kerja, harus kerja tetap. Bukan gak boleh kerja, tapi fokusmu bukan pada gaji, fokusmu bukan pada income. Fokusmu adalah kalau saudara kerja di kantor, fokus saudara adalah bagaimana Tuhan aku mau berdoa, bekerja dengan benar. Kerajaanmu datang di tempat ini.
Kalau saudara seperti itu, pembesar itu bos ngeliat saudara. Kalau saya punya pegawai, saya lihat ada jemaat atau karyawan saya yang rajin, semangat, punya inovasi. Yang saya angkat pasti dia, saudara. Yang saya promosi pasti dia. Dia nggak usah minta. Tapi kalau fokus kita salah, kita nggak akan Tuhan bawa, saudaraku. Mau fokus kita di surga, saudaraku? Saya lagi mau fokus kita di surga. Mau fokus juga tanya kanan kiri, mau nggak belajar fokus ke surga? Amin. Amin. Dan kesempatan yang penting di sini, kalau fokus saudara di surga, perhatikan. Ketika saudara disuruh nabur di tempat yang benar, saudara nabur, saudaraku. Nggak ada yang bilang amin sih. Kayaknya ngomong duit makin sepi nih, mana ini. Siapa yang mau nabur di tempat yang benar, saudaraku? Saudara kalau mau investasi, investasi perusahaan yang bangkrut mau nggak? Mau investasi di tempat kayak first travel itu enggak, saudaraku? Kalau saya mau investasi ke hamba Tuhan yang sedang naik level kemuliaannya. Pelayanan yang sedang naik level kemuliaan, itu invest, saudaraku. Amin. Tapi banyak orang tuh salah invest, kan kesian, mana yang udah banyak jemaatnya, banyak orang kayaknya nggak perlu duit. Yang bilang siapa, saudaraku? Ibuin nggak mungkin ngomong, saya bisa ngomong, saudaraku. Dia nggak ada pesan sponsor. Kalau saudara menabur di tempat yang benar, itu berarti saudara ngerti fokus sama surga. Tapi banyak anak Tuhan gak pernah fokus tempat yang benar. Itu gereja kecil, kesian, kita bantu nanti tutup. Biar tutup, saudaraku. Biar bertobat sekalian. Karena memang banyak gereja tidak punya visi, tidak punya Allah, tidak punya hadirat Tuhan. Ngapain lagi diterusin? Kata Buya Syafi'i menjadi beban sejarah. Siapa yang saudara mau jadi beban sejarah? Jangan, saudara. Itu koruptor-koruptor itu beban sejarah, saudaraku. Bukan cuma beban keluarga atau beban bangsa. Yang keenam, saudaraku, langsung saja, karena saya nanti mau selesaikan yang ketujuh, saudaraku. Yang keenam adalah kita menjadi bait Allah. Kita menjadi tempat tinggal. Artinya apa? Setiap orang yang ketemu kita, ketemu Tuhan. Gak ada yang amin, saudara. Siapa yang mau jadi bait Roh Kudus, coba angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang mau bukan cuma saudara fokus pada surga. Yang kelima tadi fokus kita kepada surga. Tapi yang keenam, saudaraku, orang yang ketemu kita, dia ketemu Tuhan. Suatu hari saya ngobrol sama pendeta dengan punya cabang 260. Dia bilang Yesus bukan Bapa. Saya bilang Yesus bukan Bapa. Tapi Yesus pernah berkata kepada Filipus, tidak percayakah kamu ketika kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Yesus memang bukan Bapa, tapi Yesus punya kapasitas Bapa. Saudara nggak nangkep. Berapa banyak saudara mau berjalan dengan kapasitas surga? Berapa banyak saudara mau berjalan dengan kapasitas surga? Ketika kita mulai berjalan dengan kapasitas surga, saudaraku, kita mulai berjalan dengan kapasitas Bapa, saudaraku. Hari-hari ini saya ketemu pengusaha di Surabaya yang sangat kaya, pabrik emas terbesar, saudaraku. Dia memberi makan kepada 62 sekolah. Dia selalu nyumbang. Tapi saya bersyukur ketika saya ketemu dia, saya suruh dia baca buku, saya doain, saya sharingin. Hari ini dia bukan cuma nyumbang uang, tapi dia ikut ambil bagian, saudaraku. Siapa yang percaya kita mau jadi Tuhan, mau jadikan kita bait, saudaraku. Orang ketemu Tuhan, saya bilang, saudaraku. Beberapa orang saya ajak, mereka gak pernah ngalami surga. Saya bilang, kalau kamu percaya, saya cuma akan berikan berapa firman, dan saya juga akan menyembah. Dan ketika kamu dibawa ke surga, kamu yang cerita. Ada yang cerita, Pak, saya belum pernah lihat, sekarang saya lihat ada gunung, ada lembah, malaikat, sungai. Saya bilang, bagus. Berarti mulai pengalaman-pengalaman surga. Siapa yang mau hidupmu menjadi berdampak buat orang lain, coba angkat tangan tinggi-tinggi. Atau orang lihat kita, ada lu laki. Kerjanya gosip, kerjanya jelekin kanan kiri, kerjanya curhat. Nyalain, ibuin galak, ibuin gak punya kasih. Pendeta ini, Ibu Iren juga saya nanya, ya ketemu orang kayak gitu capek deh, saudaraku. Amin, amin. Saudara siap yang ketujuh gak? Mau yang ketujuh? Tanggung, saudara. Karena kalau Roh Kudus selalu sempurna. Yang mau yang ketujuh? Sebenarnya saudara udah punya. Saya yakin saudara punya sebagian, cuman belum sadar aja. Saya ini cuma menyadarkan saudara apa yang saudara telah punya loh. Enggak dibilang amin. Saudara tahu nggak? Saya datang ini nggak membagikan apa yang saudara nggak punya. Saya memberikan apa yang saudara sudah punya, cuman saudara belum ngerti. Hari ini Tuhan mau bikin ngerti, saudaraku. Saya selalu ngomong sama teman-teman saya, nggak jelekin baterai. Saya bilang baterai itu mengalami banyak pewahyuan. Saya tahu, saya belajar dapat karunia, tapi nggak semua juga dapat anugerah mengajarkan. Saya ini pengalamannya jauh di bawah Bapak Ibu sekalian. Tapi saya dapat anugerah karena ada warisan dari Pak Agung, ATM-nya itu loh. Jadi saya bisa mengajarkan. Oh ternyata malaikat saya gini. Ada orang gitu, saudaraku. Ada orang udah punya malaikat lama, anak rohani saya di Jogja itu, istrinya Kino itu. Dikasih malaikat yang canggih sama Tuhan. Meremehkan. Dia meremehkan.
Saya bilang, Mor itu malaikat powerful. Anak rohani saya sakit batu ginjal, minta saya kirimin malaikat. Enggak operasi, batunya keluar saudaraku dari kencing saudaraku. Orang di Sumatera saudaraku ngalami kecelakaan. Saya kirim malaikatnya saudaraku. Langsung 1 hari patah tulangnya sembuh. Malaikat itu powerful. Tapi dia waktu saya kasih dia gak hargain. Kemarin datang ke Jakarta saya bilang gini, gak tahu tuh si Mor malaikat itu masih ada gak tuh sama Kikoy. Dan anak saya itu waktu datang baru bertobat, waduh ternyata saya udah meremehkannya. Dan dia bilang saya minta bertobat, saya bilang tuh, dia cerita setelah itu besoknya, saya doa Tuhan ampuni Tuhan saya gak hargain. Waktu Kikoy berdoa, dia merasakan malaikat Mor itu memeluk dia dengan sayapnya. Dia ngerasa hadirat Tuhan. Dia sekarang pulang ketemu orang lagi, kita mau ke Papua sekarang, mau salah satu adopsi Papua. Dan Tuhan temukan dengan orang-orang yang melatih. Jadi saudara lihat, ketika kita bisa mengerti menjadi baik daripada Allah, orang-orang yang ketemu kita, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi yang saudara miliki, yang saya mau sampaikan yang ketujuh, yang ultimate daripada Roh Kudus kita buka, yang ketujuh 2 Korintus pasal 12, ayat 15 dan ayat 10. 2 ayat yang terakhir, setelah itu kita akan berdoa saudaraku. Yang terakhir saudaraku adalah saudara bukan cuma rela. Ini gini loh. Tapi saudara suka dan rela. Karena arti suka rela. Bukan cuma kita rela, tapi kita juga suka untuk merelakannya. 2 Korintus 12 ayat 15 katakan gini, demikian. Karena itu aku suka mengorbankan apa? Milikku, bahkan mengorbankan diriku. Spend ourselves, spend our money. Kenapa banyak anak Tuhan di gereja atau di pelayanan tidak Tuhan tambahkan otoritas? Karena mereka suka membelanjakan duit orang lain. Dan mereka suka untuk apa? Memakai orang lain, memakai hidup orang. Benar, itu namanya make use. Itu artinya namanya menyalahgunakan orang lain, saudaraku. Paulus katakan, saudara baca bersama-sama ayat 15, 1, 2, 3. Karena itu aku suka mengorbankan diriku, bahkan mengorbankan apa milikku, bahkan mengorbankan diriku. Bukan mengorbankan orang lain, saudaraku. Terlalu banyak pelayanan yang mengorbankan orang lain. Saya bilang sama anak-anak rohani saya, kalau kamu cuma senang membelanjakan duit papamu, saya tetap makin kaya, saya tetap makin diberkati. Lu gak kaya-kaya, lu gak diberkati-berkati, kenapa? Lu suka membelanjakan duit orang. Ibu saya tuh melayani ibu-ibu yang miskin-miskin di ini. Kalau setiap kali ada acara gak punya duit. Tapi kalau ke Bali jalan-jalan punya duit. Kalau pelayanan minta subsidi. Saudara, lu investasi aja salah gimana diberkati. Kalau kita investasi pada kenikmatan, itu cuma sementara. Tapi kalau saudara investasi pada kekekalan, buahmu itu senantiasa tetap, saudaraku. Siapa mau buahmu senantiasa tetap? Siapa mau belajar suka mengorbankan? Kalau ibu yang bisa cerita saya tahu, Ibu Irin semua pemimpin di sini dan saudara perlu belajar tangkap spirit yang mereka punya. Suka mengorbankan milik mereka dan suka mengorbankan diri mereka. Bahkan ayat 10 saudaraku, coba baca lagi situ saya lihat. Rela aja gak cukup saudaraku, banyak orang relanya gak cukup. Ayat 10 katakan, karena itu aku senang dan rela. Di dalam apa? Lah ini kan gila, ini maksudnya apa sih Pak? Maksudnya apa Pak Biantoro? Maksudnya gini saudaraku, dia berikan yang terbaik saudaraku. Banyak hamba Tuhan ini ya, kenapa saya hari-hari dapat pewahyuan terus yang terbaik. Pengalaman yang terbaik, karena semua yang saya alami, saya bagikan saudaraku. Kalau dulu enggak Bu, dapatnya udah susah saya simpen-simpen. Kalau dapat 5 gue ajarin 4 saudaraku. Kadang-kadang gue ajarin 2, biar gue diundang lagi, baru gue kasih yang ultimate. Kalau saya membagi, menyimpan, menahan apa yang saya miliki, berarti saya menghilangkan kesempatan untuk Tuhan memberikan sesuatu yang baru dalam hidup saya. Siapa mau belajar, suka, atau senang dan rela dalam kelemahan, coba angkat tangan tinggi-tinggi. Belum selesai saudara baca nih. Bahkan bukan cuma dalam kelemahan. Baca lagi. Apa? Nah, siapa yang mau belajar senang dan rela dalam siksaan? Kan gak ada yang angkat tangan. 3. Ayo, bener gak? Lu gimana disiksa saudaraku, sama suami aja udah gak tahan. Baru suami tegur, udah kepahitan. Baru istri curhat, lu udah luka hati. Gimana suka dalam siksaan? Amin. Nah, belum Ibu marah. Di dalam kesukaran, mau enggak saudaraku? Saudara, ada rahasia gini loh.
Kalau kita nggak pernah mengalami proses kematian, kita nggak pernah mengalami proses kebangkitan, saudara tahu nggak? Amin. Though I shall walk in the valley of the shadow of death. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, saudaraku. Saya tahu nggak mudah. Kalau saudara buat ini, saya tahu nih, ini buat ya memberitahu aja, mau level ini nggak mudah, percaya. Saya juga lagi di sini, saudaraku. Saya kadang-kadang puasa aja, masa puasanya nggak stop, masa puasa lagi sih gitu, saudaraku. Itu belum, sudah rela, tapi belum suka, saudaraku. Nggak ada yang bilang amin. Tapi saya mau belajar suka dan rela, senang dan rela, saudaraku. Kita enggak bisa langsung. Kita ulangi, yang pertama apa fungsi Roh Kudus? Katakan mengurapi, katakan menambah pengurapan, katakan menambah pengurapan dalam hidup saya. Kedua, memberikan bau yang harum, katakan bau yang harum. Ketiga, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara dapat level-level yang keempat, saudaraku apa? Meneguhkan kita, menjadikan kita sinar. Amin, saudaraku. Yang kelima, membuat kita fokus pada perkara surga, yaitu kita tahu yang di bumi ini cuma kemah. Yang keenam, saudaraku, kita menjadi bait daripada Allah. Orang yang ketemu kita, ketemu Tuhan, saudaraku. Dan yang ketujuh, menjadi orang yang memperkaya banyak orang. Senang dan rela dalam kesusahan. Mari kita dudukkan kepala, kita pejamkan mata sebentar. Kak Kinoi silakan maju ke depan. Saudara, sebentar kami akan berdoa buat saudara. Kalau saudara mau mengalami 7 proses ini, terima kasih Roh Kudus. Saya tahu sebagian saudara sudah punya. Tapi sekalipun saudara sudah punya, Tuhan nanya apakah engkau mau kapasitasmu diperbesar pagi hari ini. Tuhan tanya apakah engkau mau Tuhan menambahkan pengurapan di dalam hidupmu. Tuhan bertanya apa engkau mau menjadi bau yang semakin harum. Tuhan bertanya apa engkau mau mencerminkan lebih lagi. Sehingga wajah Kristus menjadi terang, menjadi nyata dalam hidupmu. Tuhan bertanya, nah apakah engkau sungguh rindu aku menjadikan engkau terang. I bring you, become you the armor of defense. Aku menjadikan engkau armor of light. Perlengkapan senjata terang. Di mana musuh tidak bisa menyerang, di mana kota, di mana ada engkau. Banjir, gempa, masalah tidak akan datang. Yang kelima, Tuhan mau saudara mulai melatih banyak orang fokus pada kekekalan. Bukan pada hal jasmani. Yang keenam, saudara menjadi orang penjagaan Tuhan. Orang ketemu saudara, ketemu Tuhan. Dan ketujuh, saudara memperkaya banyak orang. Karena saudara rela dan suka mengorbankan milik kita dan diri kita sendiri. Mari kita siap-siap saudaraku. Roh Kudus akan segera dicurahkan. Ruach Elohim umale nafsi hadech otanu keladim rak bechanu חדפשים, אנחנו מזמינים אותה לבוא. Kalau saudara mau mengalami Roh Kudus, silakan bangkit berdiri sekarang. Berapa banyak saudara mau bertambah dalam pengurapan? Berapa banyak saudara mau menjadi bau yang harum? Berapa banyak saudara mau menjadi cermin, saudaraku? Berapa banyak saudara rindu, saudara menjadi sinar diteguhkan? Berapa banyak saudara rindu, saudaraku, saudara menjadi fokus kepada surga bukan bumi. Berapa banyak saudara rela, saudaraku, saudara menjadi orang-orang yang bisa membuat orang lain berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Pejamkan matamu, angkat kedua tanganmu dan di tempat dudukmu masing-masing. Sementara kita akan menyembah sekali lagi. Sebentar saya akan berdoa, haleluya. Thank you Lord. Di tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu, datanglah Kudus penuhi kami. Roh Kudus datanglah, Roh
penuhi kami. Kerajaan Kau nyata. Di tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Roh Kudus Penuhi kami. diberkati. Mari musik saja dimainkan. Semua mata masih dipejamkan, saudaraku. Saya akan mengundang dia untuk datang ke tempat ini sebentar. Roh Kudus, Ruach HaKodes, Ruach Elohim. It's not about me. Thank you, Lord. It's about your presence. It's about your power. It's about your splendor. It's about your majesty. Haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Haleluya. Haleluya. Beberapa api itu mulai menyala. Haleluya. Saudara mulai berdoa. Yes. Yes, Lord. Thank you, Lord. Mari Tuhan. Mari. Yes. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Haleluya. Thank you, Lord. Haleluya. Stronger. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus, kobarkan, kobarkan. Kobarkan, kobarkan. Thank you, Lord. Kobarkan Tuhan. Kobarkan Tuhan. Haleluya. Bangkitkan Tuhan generasi yang baru. Bangkitkan Tuhan generasi yang baru. Kapasitas api yang baru. I call forth. I call forth. I call forth. I call forth. Haleluya. The fire of God. The fire of God. The fire of God. Haleluya. The fire of God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Thank you, Lord. A new fire. A new fire. Yes. Yes, come, 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 come. Yes, Lord, come. Touch, 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 touch. More, Jesus. More. More of your presence. More of your fire. More of your power. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. New authority. New assignment. New mandate. Tugas yang baru. Otoritas yang baru. Malaikat yang baru. Level yang baru. Yes. Oh, thank you, Lord. Fire. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. More, Lord. More, Lord. My God, my God, my God. More, Lord. My God. My God, my God. My God, my God. My God, my God. My God, yes. My God, oh. Syukurabasharara. Shekeraburarara. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes. Ayo Tuhan terus. Haleluya, press. Press into the glory. Mari terus masuk. Yeah, yes, yes. Semangat yang baru. New fire. New authority. Shekirabashalarara. 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 La 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 la. La rabashalarara.